Voice of Indonesia. Semoga hari Anda penuh rona ya hari ini nih pendengar, dan berharap juga yang kami sajikan ke ruang dengar Anda juga bermanfaat, apalagi bagi Anda yang punya harapan, cita-cita, mimpi bahkan ya untuk kuliah di luar negeri. Kemana sih biasanya para pendengar ini kalau punya rencana atau impian bisa kuliah ke luar negeri? Ke Eropa kah, atau mungkin ke Amerika, atau justru seneng yang wilayah ASEAN aja ya, mungkin supaya gampang pulang kampungnya ya, dan juga ongkos transportasinya lebih murah ya kalau wilayah ASEAN nih. Dan kali ini ada informasi sekolah ya untuk Anda yang punya mimpi sekolah di luar negeri, informasi untuk Anda yang ingin sekolah di luar negeri, dan kami juga berkolaborasi dengan Persatuan Pelajar Indonesia Dunia atau PPID. Dan narasumber saya saat ini adalah Mas Torik Rizky Maulana dari PPI Brunei. Jadi kali ini kita nggak jauh-jauh ya ke Eropa dan Amerika, yang dekat-dekat aja dulu ya. Dan kita sapa saja langsung nih Mas Torik. Halo Mas Torik, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kayaknya tegang nih Mas Torik ya. Enggak ya, kita ngobrol santai aja nih Mas Torik, apalagi banyak juga para pendengar kita yang mungkin punya, bukan mungkin ya, banyak juga yang punya mimpi untuk bisa kuliah di luar negeri ya. Ini mungkin bisa cerita dulu nih Mas Torik, di Brunei ambil studi apa dan sudah semester berapa? Saya di Brunei Darussalam, Mm-mm. lagi mengambil studi degree untuk S1 di Mm-mm. jurusan Ilmu Media dan Komunikasi Teknologi. Wah, cocok nih ya. Islamic Media dan Komunikasi Teknologi di Fakulti Islamic Technology. Dan ini jalurnya apa? Beasiswa atau mandiri Mas Torik? Saya alhamdulillah beasiswa. Alhamdulillah ya. Dan ini pasti banyak yang pejuang beasiswa nih pasti langsung kepo ya. Mas Torik, gimana sih caranya nih awalnya akhirnya juga memutuskan untuk menempuh studi di Brunei? Untuk awalnya mungkin negara Darussalam tidak terkenal seperti Mm-mm. negara-negara yang kebanyakan orang meminat untuk datang ke Brunei ya. Seperti Turki atau yang lainnya, mungkin banyak orang yang lebih minat ke sana. Karena Brunei kan dekat juga, dan banyak orang pikir untuk apa datang ke Brunei yang notabene-nya sama culture-nya dan mungkin nggak berapa beda. Tapi emang pertama kali saya menemukan beasiswa Brunei Darussalam itu ya karena benefit yang diberikan dari pemerintah sini, karena emang ini under government Brunei, jadi sangat banyak. Seperti itu. Apa nih benefitnya nih Mas Torik? Alhamdulillah selama 4 tahun, karena masa studi saya 4 tahun itu sekarang baru semester 2, itu di full insya Allah full SPP. Per bulan itu dapat tunjangan makan dan buat belajar, seperti itu. Dan hostel di sini ya bisa terlihat seperti apartemen lah untuk penerima beasiswa dan orang lokal, dan di setiap tahunnya ada uang buku, seperti itu. Dan ada tiket flight gratis ketika awal berangkat dan pulang, seperti itu. Oke, wah seru ya. Jadi minimal cuman mengeluarkan kalau di sana tuh uang jajan lah ya. Iya, uang jajan, karena uang jajan juga kan sudah dikasih dari pemerintah kan yang dapat beasiswa. Oke, cukup ya Jadi uangnya ya. lebih dari cukup alhamdulillah. Tergantung gaya hidupnya aja kali Mas Torik Iya, ya. betul. Oke, ini Tergantung orang. luar biasa. Jadi kalau seandainya mau mengikuti jejak Mas Torik ini, para pendengar harus daftar kemana, dan susah nggak sih ini untuk bisa dapat beasiswa ini? Untuk negara Brunei Darussalam ini ada satu aja, karena kan emang ada beberapa negara yang Mm-mm. ada 2-3 jalur pendaftaran beasiswa. Karena Brunei ini kayak cuma satu pintu, dan itu sih yang kayak memudahkan saya waktu itu untuk mendaftar. Itu ada nama scholarship-nya, bisa di search juga di Google, dan itu pasti keluar Brunei Darussalam Government Scholarship. Jadi itu cuma satu jalur pintu, dan dari website yang sudah tersedia juga pun sudah ada tertera jadwalnya dan
gimana cara pendaftarannya, alurnya. Karena emang biasanya itu dibuka di bulan Desember dan di dalam website itu Brunei Darussalam Government Scholarship, disingkatnya BDGS. BDGS. Itu Mm-mm. setiap tahunnya insya Allah buka. Seperti itu. Dan tidak ada di Persyaratannya yang lain. rumit nggak? Untuk cara mendaftarnya mungkin seperti biasa, tapi karena emang ini, jadi mungkin yang bisa membedakan itu karena di kampus saya yang saya sekarang studi ini di kampus Islam, University Islam Sultan Syarif Ali, which is notabene-nya pelajaran Arab, tapi ada juga bidang studi yang mengkhususkan bahasa Inggris, dan ini tidak memerlukan TOEFL Oke. atau sertifikat bahasa Inggris yang lainnya. Mungkin ini agak Torik kemarin pakai apa? Banyak yang nanya ya. Torik kemarin daftarnya susah nggak, harus pakai TOEFL atau syaratnya gimana? Ternyata ya emang yang saya rasakan di kampus saya nggak, tidak memakai seperti itu. Oke. Tidak diwajibkan. Tapi karena ini Islamic ya, berarti harus ada sertifikat bahasa Arab atau harus mampu bisa bahasa Arab? eh jadi di kampus ini kan University Islam Sultan Syarif Ali. Mm-mm. Jadi tergantung bahasa pengantar itu tergantung fakultas yang diambil. Oke. Kalau saya yang Islamic Media Communication Technology itu di bahasa English medium. So kalau yang bahasa Arab mereka bahasa Arab dan memang harus bisa berbahasa Arab dan bahasa Inggris karena emang di sini juga saya setiap harinya kita menggunakan bahasa Inggris di dalam perkuliahan seperti itu. Oke, jadi lumayan tertolong ya, tidak mengharuskan ada TOEFL dan yang lainnya. Dan ngobrolin juga kuliah di sana nih di Brunei, tentu tantangannya jauh berbeda ya dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya yang kuliah di benua Eropa ataupun Amerika, faktor cuaca, makanan begitu ya. Kalau di Brunei tantangan terbesarnya apa? Kalau cuaca kan hampir mirip ya dengan Indonesia, makanan juga beti lah ya, beda-beda tipis. Untuk mungkin tantangan terbesarnya Mm-mm. culture shock yang saya alami itu ya karena kan emang kebetulan saya di Indonesia ini di Jakarta, dari Oke. Jakarta, dan karena kan notabene-nya which is Jakarta itu ramai, Mm-mm. penuh dengan kerumunan orang dan environment-nya itu juga beda banget, dan di sini datang-datang ke Brunei itu dengan kesepian yang mendalam, maksudnya dengan karena emang banyak apa orang-orangnya nggak ramai yang seperti di Jakarta, dan Mm-mm. ya itu sih kayaknya sepi aja, nggak ada apa-apanya, maksudnya orang-orang atau yang biasa kita rasakan di Indonesia seperti biasa, itu yang terberat sih. Oke, jadi ngerasa kesepian ya. Jadi kalau di Jakarta itu kan hampir 24 jam tetap ramai ya. Kalau Betul. di Brunei itu batas ramainya itu di jam berapa? Kalau di atas jam berapa udah sepi kali ya? Jam 9 kayaknya udah toko-toko tutup, Oke. toko-toko semua tutup, dan di jalanan pun sepi karena emang mereka semua sini kan pakai mobil, Mm-mm. dan sunyi lah, bisa dibilang sunyi karena emang penduduknya pun nggak cuma berapa ratus ribu doang, itu nggak terlalu banyak, ya sedikit Oke. lah bisa dibilang. Jadi emang itu yang karena emang kok beda, feel yang ngerasa paling beda itu mungkin karena makanan atau bahasa bahasa buat di bahasa Brunei ini. Mungkin dulu ketika saya sebelum ke Brunei berpikir kayak oh mungkin bahasa yang dipakai bahasa Melayu seperti Malaysia, oh ternyata Iya. Brunei ini memiliki bahasa yang sendiri gitu, bukan Melayunya Malaysia, Hmm. bukan Indonesia, tapi ada Melayu sendiri dan kata-katanya beda, dan itu juga mungkin sedikit ketika awal datang saya pelajari seperti itu. Oke. Tapi itu jauh berbeda banget nggak sih bahasanya sampai kita harus benar-benar belajar? Dari segi kata-kata emang beda, tapi kalau emang orang sini, orang Brunei, orang lokal, mereka ketika mendengar kita bercakap apa bahasa Melayu, Malaysia, bahasa Indonesia, mereka paham. Tapi Oke. emang benar-benar beda. Seperti dari kata-katanya, misalkan apa ya? Apa coba? Kalau eh, apa kabar tetap apa kabar kan ya? ya tetap apa kabar. Mungkin Melayu resminya mereka juga pakai lah seperti itu. Tapi emang ada Brunei tersendiri. Apa sih penasaran nih ya? Yang berbeda apa? Sudah makan tetap makan kan? Berbeda kata dan mungkin kata agak beda sedikit, dan logat juga Kak, Oke. seperti itu. Jadi Ada kalau logat. bisa dibilang Brunei ini Melayunya kasar dari Oke. logatnya seperti itu. Jadi lebih lebih kasar dari Melayu secara umum yang kita pahami ya, yang kita ketahui ya.
Ya, betul. Tapi tidak sulit untuk dipelajari tentunya. Betul, tidak sulit. Itu juga sih yang memudahkan, kayak kita nggak perlu lagi datang ke sini buat belajar dan nggak perlu lagi untuk terlalu lama beradaptasi dengan lingkungan Betul. sekitar. Jadi kalau seandainya belanja udah bisa dapat diskon nih ya. Susah kan di sini orang-orang India semua, Kak. Oke, oh yang dagang justru orang India ya? Iya, betul. Kebanyakan pekerja, karena kan orang Indonesia banyak yang datang ke sini untuk bekerja, dan Mm-mm. kedai-kedai kayak warung-warung atau groceries-groceries itu yang menguasai orang India dan sebagainya macam. Tapi Kalau memang ya dapat lah diadaptasi. kalau orang India tetap pakai bahasa Brunei dong ya Iya, mereka? bahasa Melayu, bahasa Melayu. Lalu untuk kuliner makanan nih pasti nggak ada masalah juga dong ya. Kalau di Brunei pasti masih ada kentalnya Melayunya cukup kental ya dengan gulai seperti itu ya. Kari-kari. Untuk untuk dari segi makanan Mm-mm. nggak ada yang berbeda, dan yang berbeda mungkin dari harganya aja sih, Kak. Lebih apa? Lebih mahal. Iya, lebih mahal. Oke. Karena mahal banget, bisa dibilang mahal ya. Jadi mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena emang kan satu Brunei dolar sekarang itu sekarang mungkin 11.000, 12.000. Oh, Jadi lumayan ya. Heeh. ya, jadi mungkin tunjangan yang dikasih oleh pemerintah untuk para penerima beasiswa besar pun, karena emang ketika kita sadari ternyata barang-barang sini mahal seperti itu. Oke. Jadi memang cukup mahal untuk justru untuk biaya makannya ya sehari-hari Iya, yang mahal. Kalau untuk kuliner Indonesia sendiri, restoran Indonesia, adakah di sana? untuk kuliner Indonesia ada banyak, Mhm. banyak juga. Seperti ya, Nasi goreng. nasi Padang atau kedai bakso, dan itu juga emang orang Indonesia banyak yang lama menetap juga di sini untuk bekerja, dan mereka akhirnya mendirikan Restoran ya. restoran-restoran makanan seperti itu. Baksonya juga mahal nih pasti ya. Ya, betul. Baksonya juga mahal. Dan penasaran juga nih Mas Torik, kalau untuk pelajar Indonesia, ini karena nggak awam dan mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau Brunei juga buka beasiswa gitu ya. Banyak nggak sih sebenarnya pelajar Indonesia yang menempuh studi di sana? Kalau untuk PPI sendiri, kira-kira ada berapa banyak nih anggotanya? Untuk PPI sendiri anggotanya itu nggak sampai 100. Oke. Mungkin bisa dibilang kalau emang dibandingkan sama negara lain sedikit ya. Mm-mm. Karena emang mungkin saya juga tahu beasiswa Brunei pun bukan dari rekomendasi apa-apa, tapi karena saya searching sendiri cari beasiswa yang Oke. saya inginkan, yang fakultas yang saya inginkan, dan ada benefitnya apa aja segala macam, dan akhirnya ketemu Brunei. Karena emang mungkin orang Indonesia nggak ada minat atau nggak ada pikiran untuk kuliah ke Brunei Darussalam seperti itu. Oke, Betul. dari situlah Mm-mm. kayak kenapa dikit. Dan yang paling banyak ambil jurusan apa nih? Penasaran juga apa sih keistimewaan? Mungkin kan banyak orang yang, oh kalau untuk matematika atau sains ke kampus mana atau apa. Kalau Brunei sendiri, keunggulannya untuk studi itu di bidang atau di jurusan apa? Untuk dari kayak spesifikasi apa, specialty-nya itu Mm-mm. nggak terlalu ada sih, Kak. Maksudnya nggak terlalu ada. Di setiap kampus kita memiliki ini masing-masing, tapi dari segi Brunei sendiri itu kayak tidak ada yang menonjolkan dalam satu bidang apapun. Tapi emang jadi dari under Brunei Darussalam Government Scholarship Mm-mm. itu ada 5 kampus yang bisa kita pilih, dan ada kampus Islam, kampus umum seperti itu, kampus-kampus politeknik, ada kampus teknologi seperti itu, dan itu jadi udah dikhususkan. Ya, kalau Unisa ini kan saya kampus Unisa di kampus Islam lah, itu Mm-mm. pelajaran-pelajaran Arab lah, fakulti-fakulti Arab, dan emang tenaga pengajar pun yang saya rasakan sekarang itu hampir semua dari luar seperti itu. Oke. Jadi bukan dosen asli ya atau dosen Brunei sendiri ya? Iya, dari luar Oke. seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman tertarik ya tadi seperti sudah Mas Torik sampaikan ada 5 kampus yang bisa di searching dan kira-kira cocoknya di mana ya. Mau untuk kampus yang Islam gitu ya untuk kajian-kajian Islam atau juga kampus-kampus politeknik dan yang lainnya. Dan tadi kita udah ngobrolin soal kampus, makanan dan menarik juga nih saya juga suka tanya ke teman-teman wisata.
kemana aja sih kalau liburan? Udah keliling-keliling kemana nih di Brunei nih? Apa mampir dulu ke perbatasan mungkin sudah sempet? Saya udah hatam kayaknya. Karena kecil ya? Iya, betul. Mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan Indonesia itu dari apa? Sebesar Semarang apa ya? Pokoknya Serius? iya, iya emang benar Oh. bisa bilang kecil-kecil. Seperti itu. Dan untuk karena kecil, jadi karena kecil dan penduduknya itu nggak terlalu banyak, Mm-mm. jadi proporsinya pas, Kak. Jadi bisa dibilang nggak over, nggak terlalu kecil. Jadi lingkup daerahnya itu ya inilah, pas lah, enak gitu loh. Nggak ada macet dan polusi aman, kehidupan nyaman, mungkin damai ya, bisa dibilang lebih ke damai. Dan untuk wisata di Brunei Darussalam sendiri, ini karena emang mungkin Brunei Darussalam lebih kuat Islamnya, Mm-mm. itu wisata banyak masjid. Jadi banyak Oke. masjid-masjid yang dibangun sultan dan kerajaan-kerajaan, istana-istana, itu yang menjadi tempat wisata di sini, seperti itu. Oke. Dan karena bersebelahan dengan eh, Malaysia? Malaysia, banyak juga yang ke sana untuk Mm-mm. belanja dan sebagai macamnya. Karena emang kan lebih murah ya di sana. Jadi mungkin mereka orang lokal pada ke sana untuk belanja Mm-mm. seperti itu dan baik lagi. Dan untuk wisata mungkin kayak masjid-masjid dan ada Mm-mm. apa taman-taman nasional seperti itu. Oke. Dan udah pernah juga coba belanja ke Malaysia? Sudah. Pasti penasaran kan semurah apa belanjaan di sana? Ya, betul betul. Oke. Jadi memang tempatnya tempat kecil gitu ya. Kalau kalau bisa dibandingkan mungkin ya sebenarnya nggak tahu ya ini layak atau enggak untuk dibandingkan. Kalau kita kan di Jakarta, walaupun Jakarta nggak besar-besar amat, tapi kan kayaknya nggak pernah bosen ya di Jakarta tuh ada aja atraksi wisatanya. Tiba-tiba ada mall baru, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu, ada kafe baru, ada apa baru gitu kan. Jadi nggak pernah bosen walaupun Jakarta cuma segitu-gitu aja ya. Kalau di Betul. Brunei udah mulai bosen nggak nih? Saya kan sekarang semester 2 ya, Kak. Mm-mm. Semester Masih 2 panjang ya? masih panjang perjalanan dan sampai detik sekarang ini Mm-mm. udah mau liburan, udah Mm-mm. alhamdulillah udah kemarin baru ujian. Dinikmatin dan sebenarnya emang Brunei ini tempat orang-orang yang mau merasakan kedamaian karena emang benar-benar seperti itu lah. Tapi kalau emang yang mau yang ribut-ribut atau ramai-ramai Mm-mm. Nggak cocok ya? nggak cocok. Tiba-tiba baru baru satu semester udah bosen ya. Aduh mau kemana lagi nih gitu ya? Betul. Oke, jadi memang karena beda ya, beda kultur masyarakat dan negaranya di sana. Tapi Betul. dari segi keamanan pasti aman banget loh ya di sana ya, dan juga Iya, lalu lintas dan ya. ya dan itu dan mungkin kan emang ada kurangan, ada kelebihannya. Mm-mm, mm-mm. Ya kekurangannya itu mungkin kayak itu aja dan untuk kelebihannya rakyat di sini mungkin semuanya bisa dibilang sejahtera, ekonominya stabil dan keamanannya ya alhamdulillah aman banget gitu loh. Dan seperti itu punya apa eh, saya punya teman Mm-mm, kawan-kawan lokal mm-mm. itu mereka ya ekonominya stabil, sejahtera karena emang dari Sultan pun banyak ngasih kesejahteraan dan bantuan-bantuan kepada rakyatnya. Oke. Seperti itu. Dan yang paling kepo ini pertanyaan kepo aja sih ya, Mas Torik. Karena nggak pernah ke Brunei, kayaknya harus ke Brunei ya. Ini di sana ada nggak pedagang kaki lima, lalu ada mohon maaf gelandangan dan yang lainnya. Kepo aja sih. Nah, itu yang mungkin salah satu yang jadi kerennya ya kayak. Heeh. Sampai sekarang ini itulah kenapa saya mention tadi sejahtera, ekonominya stabil. Mm. Ya mungkin seindahnya Jakarta kotanya mungkin di sisi-sisi jalan atau banyak yang seperti itu, Mm-mm. homeless dan yang lain Mm-mm, mm-mm. sebagainya. Tapi di sini dari pedagang kaki lima pun saya tidak pernah menemukan. Maksudnya sudah di jalan raya, Mm-mm. sudah di jalan jalan umum lah, itu benar-benar belas nggak ada Oke. tukang bakso atau pedagang-pedagang yang sering kita lihat. Itu Mm-mm. mungkin yang ngangenin ya, kalau Iya udah lama. Tapi benar. ya Kang betul seperti itu. Kayak Kang misalkan ini kita mau Cimol gitu ya. betul pulang ke kampus kita mampir di pinggir jalan atau Iya, nongkrong di mana gitu kan. Dan ini benar-benar nggak ada karena emang di jalan umum sini semua benar-benar bersih rapih ya. seperti itu. Bersih dan Rapi. rapih ya. Ya.
Tapi justru itu loh yang ngangenin kota Jakarta ya, ya kang-kang itu ya, kang bakso, kang batagor, kang somai. Betul Kak, betul, betul Yang banget. kalau kita di depan rumah kita tuh yang lewat seliweran sampai jam berapapun ya, kang sate, nasi goreng. Betul. Iya, itu juga apa, kita berusaha nyari, saya yang bertanyakan ini nggak ada tukang-tukang gerobak yang lewat Iya. gitu kan. At least di pinggir jalan ada tukang gerobak yang Mm-mm. memudahkan kita untuk Mm-mm. jajan. Ini nggak bisa. Kita harus ke tempat makan dulu, restoran dulu atau mana, naik mobil. Karena Ja- jauh-jauh. jadi kalau kayak tipe aku nih yang suka lapar tengah malam tuh gimana ya? Harus stok makanan berarti ya? Betul. Wah, gawat nih ya. Nggak cocok ternyata ya kalau buat aku ya. Yang suka jajan, suka ngemil begitu ya. Karena nggak ada yang seliweran lewat gitu di depan rumah gitu. Nah, kalau ojek online, Ojek online di sini ada, tapi bukan Gojek, bukan Grab, heeh, ada namanya Dart. Dia mobil aja. oke, di mobil berarti tapi sepeda motor nggak dilarang ya di sana karena ada beberapa kota yang juga melarang sepeda motor untuk digunakan sebagai transportasi. Ya, nggak dilarang. Oh Tapi gitu. karena emang mungkin mayoritasnya semuanya mobil, dan saya sangat jarang melihat motor Oke. seperti itu. Dan Dart, jadi ada transportasi umum, Mhm, itu bus. Saya nanya beberapa kali ke kawan saya, mhm. mereka nggak pernah naik bus transportasi umum yang ada di Brunei. Seperti itu. Walah. Dan Dart pun itu kayaknya khusus dibuat untuk orang internasional, orang foreigner lah, orang-orang yang Oke. baru datang nggak ada transportasi, karena mereka semuanya akses di mana-mana pakai mobil seperti itu. Bahkan transportasi umum pun ya kita lihat banyak-banyak pekerja-pekerja orang luar yang makainya Oke. seperti itu. Jadi memang karena tingkat ekonominya sudah bagus begitu ya. Jadi nggak perlu ojek online dan nggak macet juga ya. Buat apa juga naik Betul. naik ojek online. Wah, ini dapat perspektif yang baru nih ya tentang Brunei. Terima kasih sekali loh Mas Torik. Sama-sama Kak. Dan berharap ini jadi dapat insight baru nih para pencari beasiswa ya. Semoga makin banyak lah orang Indonesia yang menemani kita di sini Iya untuk nih, belajar bersama-sama. minimal pecah telur lah 100 ya. Amin. Terima kasih Mas Torik untuk waktunya. Salam untuk para pelajar Indonesia di sana Baik. ya. Ditunggu nih keahliannya nanti kalau udah balik atau udah selesai kuliahnya. Jangan-jangan terbetah lagi ya di Brunei ya. Siap Kak. Terima kasih sekali lagi. Ya, Sama-sama. pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Torik Rizky Maulana, seorang pelajar di Brunei dan tergabung juga di PPI Brunei. Ini mengenai beasiswa studi di sana dan insight-insight baru nih tentang kota Brunei. Voice of Indonesia.